Aduh, ini kita ini lagi apa itu namanya kebagian sidak ini ya. Ini apa itu manajer minta langsung kita menyampaikan materi tanpa latihan. Katanya sambil menunggu bintang tamu katanya biar kita tetap apa itu namanya berkarya. Tetapi ya kita manfaatkan yang sedikit ini sesuai dengan tema kita di Turun Ngopi, bahwa apapun permasalahannya kita akan coba bungkus dengan apa itu keimanan kita. Cuma ada beberapa pertanyaan yang menggelitik yang sering apa itu namanya ditanyakan oleh para netizen khususnya atau para komentator. Jadi dia nggak subscribe tapi komen aja gitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih. Artinya kritik yang membangun gitu. Coba apa itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, salah satunya kalau ngomongin iman yang seperti apa yang dimaksudkan gitu. Nah, makanya kali ini kita satu tema ya, mungkin ini buat teman-teman semuanya yang masih di stay di Turun Ngopi, tentang standar perbuatan. Ya, ini standar perbuatan kan jarang-jarang dibahas ini. Standar perbuatan tuh maksudnya gini, kalau orang memutuskan sesuatu itu biasanya dasarnya apa sih kan gitu. Nah, saya baca dalam literatur, dalam beberapa artikel, ternyata standar perbuatan manusia melakukan sesuatu itu rata-rata mereka minimal ada 5 sampai 7, tapi ini kita akan bahas, tidak akan bahas semuanya. Yang pertama, ya standarnya biasanya dari apa yang dia lihat gitu. Biasanya kan kayak gitu. Itu terjadi ketika anak-anak ya. Ini biasanya anak-anak itu kalau lihat orang tuanya apa itu jadi standar. Itu. Ayah aja juga melakukan seperti itu. Maka ada pepatah mengatakan apa, guru kencing berdiri, ya kan, murid kencing berlari gitu, karena melihat apa yang diajarkan oleh gurunya gitu. Terus kemudian standar yang kedua biasanya yang dipakai itu adalah naluri atau perasaan. Nah, biasanya orang memutuskan suatu perkara itu dengan naluri atau perasaan. Kayaknya ini cocok deh, nah, kayaknya ini nggak cocok deh gitu, ya kan. Jadi orang itu memutuskan sesuatu itu karena enak dan nggak enak di perasaan gini, kayaknya ini nggak srek, nggak pas gitu. Nah, kira-kira memutuskan dengan perasaan itu benar apa salah? Nah, nanti kita bahas di terakhir. Yang ketiga biasanya orang juga apa itu namanya memutuskan suatu perkara itu biasanya menggunakan yang namanya apa itu namanya, apa kata orang, atau bahasanya mungkin apa ya, statusnya apa gitu. Kalau statusnya terpuji atau statusnya tercela, kita tidak akan lakukan. Kalau terpuji, kita lakukan. Nah, rata-rata orang memakai standarnya itu. Tapi kalau dipikir-pikir orang itu masih bingung, yang benar hati kah, apa yang kita lihat kah, atau apa itu namanya, apa kata orang gitu. Yang lebih ekstrim lagi itu adalah menggunakan apa itu namanya standarnya adat istiadat. Kata mbah saya kan gitu, kata bapak saya itu sudah turun temurun seperti ini. Ya, contohnya kalau mau menentukan hari pernikahan itu kita harus hitung dulu segala macam misalnya. Terus kemudian kalau menentukan suatu, kita mau memulai sebuah usaha, kita cari hari yang baik kan gitu. Saya pikir semua hari baik gitu. Yang nggak baik itu kalau belum gajian. Tapi semua hari itu kan baik semuanya. Jadi standarnya apa ini? Apakah dari apa yang kita lihat? Apakah dari perasaan? Apakah dari yang namanya apa kata orang gitu, atau berdasarkan adat istiadat? Atau ada lagi standarnya yaitu yang namanya logika. Jadi kalau misalnya logika masuk, logika saya ini kan nggak masuk akal, itu tidak kita lakukan. Tapi ketika ini masuk akal barulah kita lakukan. Nah, itu. Atau ada satu lagi option pilihan standar yang ditawarkan oleh Turun Ngopi, yaitu adalah standarnya bagaimana kalau kita standarisasi dengan iman kan gitu. Artinya iman itu adalah keyakinan kita, keterikatan kita terhadap suatu aturan, yaitu aturan Sang Pencipta, kita kira. Nah, tentunya ini semua umat beragama kan bisa buka kitabnya masing-masing yang merupakan representatif dari yang namanya Sang Maha Kuasa. Nah, itu tentunya memutuskan suatu perkara menggunakan yang namanya akal, memutuskan suatu perkara menggunakan yang namanya hati,
itu belum tentu sama dengan memutuskan suatu perkara dengan yang menggunakan guidance book bahasanya, atau memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan dari Sang Maha Kuasa. Nah, ini coba kita renungkan semuanya teman-teman yang di Turun Ngopi. Kira-kira perbuatan kita setiap hari itu kita dasarkan kepada yang mana?